Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Iya. Gimana ini? Alhamdulillah kita sudah rencana ketemu hari ini masalah pembelajaran Pak Wisnu di dalam kelas. Jadi hari ini kita sedikit mau berbincang sesuai rencana kita kemarin. Pak Wisnu masalah-masalahnya di dalam kelas. Bagaimana perasaannya hari ini ketemu? Alhamdulillah. Sehat, bahagia? Ya. Bahagia Pak ya. Jadi insya Allah hari ini terkait pembelajaran Pak Wisnu kemarin di dalam kelas waktu mengajar ada beberapa masalah-masalah yang kita atau Pak Wisnu temukan termasuk waktu saya masuk ke dalam kelas. Kalau hari ini Pak Wisnu fokus mau bicara masalah apa di kelasnya, tujuan kita ketemu ini? Masalah apa di dalam kelas? Mungkin masalah pemahaman siswa, mungkin bagaimana mereka memahami pelajaran, bagaimana kita menyajikan pelajaran-pelajaran agar bisa dipahami oleh siswa. Baik, masalah pemahamannya pelajaran bahasa Inggris Pak Wisnu ya. Iya. Kemarin mengajarnya masalah interaksi interpersonal ya, materi pokoknya. Jadi pemahaman siswa di dalam kelas. Kemudian ada lagi masalah yang lain yang kita mau diskusikan. Tentang mungkin masalah mungkin sebagai pengingat, kalau sekolah kami adalah sekolah kita adalah sekolah Islam, jadi bagaimana juga memahamkan mereka atau menanamkan nilai-nilai Islam ke diri para siswa. Oke, nilai Islamnya dengan pelajaran bahasa Inggris. Apa ukuran keberhasilan Pak Wisnu untuk pertemuan kita hari ini? Solusi apa yang kita harapkan dari masalah-masalah di dalam kelas yang mau dipecahkan? Jadi mungkin soal kedisiplinan siswa ya, karena ini kalau SMP kan umur-umur labilnya mereka, remaja tahap awalnya, jadi banyak sekali hal yang perlu ditanamkan agar mereka menjadi hal-hal baik menjadi kebiasaan mereka. Kemudian tentu saja untuk skill-skill dalam hal ini bahasa Inggris, bagaimana mereka menghadapi perkembangan dunia yang berkembang pesat saat ini. Kalau kesempatan yang dimiliki Pak Wisnu sekarang untuk mencapai tujuan, kira-kira kalau Pak Wisnu dalami dirinya lebih dalam, kelebihan apa yang Pak Wisnu miliki saat sekarang ini untuk mencapai Kalau dalam hal mengajar, mungkin semenjak kuliah dan setelah kuliah, saat kuliah saya pernah ikut beberapa komunitas, fokusnya sosial dan pendidikan. Salah satunya yang fokus di daerah, komunitas yang fokus di daerah pedalaman atau terdalam ya. Kemudian pernah juga mengajar di panti asuhan di salah satu komunitas juga. Kemudian sebagai pengajar di tempat kursus. Oh, pernah ngajar di panti, komunitas sama tempat kursus ya. Itu kekuatan yang Pak Wisnu yang Masya Allah yang dimiliki. Sekarang kalau Pak Wisnu lihat posisinya sekarang untuk mencapai tujuan tadi yang kita sepakati menyelesaikan masalah-masalah di dalam kelas, kalau saya tarik skala 1 sampai 10, kira-kira posisi Bapak di mana sekarang antara 1 sampai 10 itu? Mungkin untuk mencapai tujuan itu sekarang sudah kita ini start di angka berapa? Mungkin 8 atau 7 mungkin. 8 atau 7 ya, 7 atau 8. Jadi standar kita sampai 10 ya insya Allah. Kira-kira selama ini hambatan atau gangguan yang menghalangi Bapak untuk meraih tujuan, apa saja hambatan-hambatannya, gangguan-gangguan yang selama ini Bapak hadapi? Mungkin pertama mungkin dari diri sendiri ya. Sebagai manusia biasa mungkin kita tidak selalu dalam kondisi terbaik, dan tentunya saat kita masuk kelas kita harus fokus dengan kelas yang sedang kita hadapi. Kemudian untuk dari sisi siswa mungkin bagaimana kita memahami siswa, bagaimana kita memahami bagaimana potensi terbaik mereka, bagaimana kita membuat mereka mencapai potensi terbaik mereka, bagaimana kita menyajikan materi-materi yang ada seperti itu.
Itu jadi hambatan dari diri sendiri, kemudian hambatan siswa. Kalau hambatan dari diri sendiri biasanya persoalan apa itu Pak Wisnu hadapi? Mungkin mungkin masalah-masalah pribadi. Ada masalah pribadi. Iya. Kalau ada masalah pribadi kemudian mau masuk dalam kelas, biasanya apa yang Bapak lakukan? Kalau dari pelatihan yang pernah saya ikuti namanya mindfulness ya. Mindfulness. Ya, mindfulness. Sebelum kita beberapa waktu sebelum kita masuk kelas kita duduk sejenak, kemudian menenangkan diri, fokus bahwa kita akan melayani di kelas. Jadi kita fokuskan pikiran kita ke dalam kelas yang akan kita ajar. Gitu. Kalau masalah siswa biasanya, kalau tiba-tiba dapat siswa bermasalah yang tidak semangat, kurang fit belajar, apa kira-kira yang solusi yang biasa kita lakukan? Kalau dalam jeda seperti itu, kalau ada siswa dalam gitu biasanya saya buat jeda. Biasanya mereka jarang sekali menolak kalau menunjukkan video. Jadi, ya. Dalam laptop saya itu ada video yang mungkin saya munculkan saat di jeda pelajaran. Jadi untuk kembali antusias mereka, membangun kembali antusias mereka. Jeda putar video. Intermezzo, semacam intermezzo gitu. Kira-kira melihat itu semua, peluang apa yang bisa Bapak ambil dari melihat hambatan tadi? Ada apa lagi namanya, kelebihan-kelebihan yang Pak Wisnu sadari? Ada tidak peluang atau kemungkinan yang bisa Pak Wisnu ambil dari semua potensi-potensi yang dimiliki itu? Peluang kemungkinan yang bisa diambil, yang potensi yang supaya tujuannya tercapai. Potensinya kan ada komunitas, Wisnu sudah pernah mengajar di bimbel, kemudian sebelum masuk kelas, kira-kira peluang untuk berhasilnya bagaimana? Atau pengalamannya selama ini? Selain dari tentu saja dari latar belakang pendidikan, tentu saja pendidikan bahasa Inggris, secara pengalaman sangat penting dalam pembelajaran. Bertemu dengan berbagai macam siswa, berbagai macam pikiran sangat membantu, terutama saat pengalaman saya yang tadi berhadapan dengan karakter siswa yang berbeda, karena setiap siswa punya karakter mereka sendiri, seperti itu. Dan penanganan yang spesifik, yang khusus juga. Masya Allah. Jadi sekarang setelah kita melihat semua itu, solusi dari Pak Wisnu tadi luar biasa, sudah bagus ya. Jadi mindfulness, saya tertarik tadi mindfulnessnya, kemudian jeda-jeda yang diberikan kepada anak. Sekarang untuk mencapai tujuan, untuk menyelesaikan masalah-masalah kelas tadi, ada prioritas Pak Wisnu ke depan setelahnya, apa prioritasnya, rencananya kira-kira setelah kita ketemu ini supaya lebih bagus lagi pembelajaran di kelas apa? Kalau untuk masalah kan kami sebagai guru sering berbicara dengan guru-guru senior. Ada beberapa rekomendasi, contohnya buku dan video. Jadi untuk saat ini saya punya target buku. Jadi saya usahakan selalu membaca buku. Selalu ada program buku istilahnya. Jadi ada target bacaan tentang pendidikan atau mungkin secara literasi saja. Itu dia pengembangan diri ya. Untuk video tadi rencananya video kayak gimana itu biasanya? Kalau saya saat ini programnya yang saya targetkan itu pendidikan anak. Lebih dekat ke parenting, tapi kan tentu saja kita gunakan juga dalam mendidik siswa kalau masalah parenting kan. Jadi prioritasnya itu kayak pengembangan diri Pak Wisnu. Kemudian kira-kira strategi untuk bisa mengembangkan diri itu, ada strategi khusus tidak? Mungkin mau bikin komunitas kah atau bagaimana? Ada yang terpikir sekarang strategi dan jangka waktunya? Kalau saat ini dari beberapa waktu pengalaman saya selama mengajar, saya sepertinya harus buat lagi rancangan pembelajaran materi, bagaimana menyampaikan materi secara bertahap. Selain yang tampil di silabus, sepertinya penyajian, bagaimana intermezzonya, bagaimana gamenya, saya punya beberapa ide untuk merumuskan materi-materi itu. Bagaimana kita buat secara bertahap. Kita mulai dari yang paling sederhana kemudian yang paling rumit. Seperti materinya. Gimana Pak kalau misalkan nanti ada gangguan, tiba-tiba nggak mood,
sudah punya antisipasi menghalangi gangguan. Kira-kira apa antisipasi yang kita pikirkan kalau ada hambatan atau gangguan yang datang? Oh, yang merubah mood seperti itu. Iya, kan biasanya gangguan diri kan. Iya. Atau hambatan yang lain, mungkin siswa tiba-tiba mendapat lagi masalah. Siswa sudah punya antisipasi. Sebenarnya masalah memang biasa datang dari siswa, tapi sebenarnya obatnya juga kadang berasal dari siswa juga ya. Ada sebagian mereka yang memang punya masalah di waktu itu, tapi ada yang beberapa siswa yang membangun mood juga saat kita bertemu seperti itu. Baik Pak, selanjutnya supaya berhasil insya Allah kita buat komitmen, istilahnya komitmen untuk prioritas tadi Bapak, pengembangan diri. Kira-kira untuk rencana aksi Bapak yang ingin mengembangkan diri tadi, ada tidak komitmen yang mau Pak Wisnu buat? Komitmen pribadi itu ada mungkin komitmen khususnya untuk pengembangan diri. Apakah mau buat kolaborasi dengan guru atau ada pelatihan kah yang direncanakan? Untuk guru bahasa Inggris, kami punya wacana untuk buat komunitas semacam ruang diskusi di Putri maupun yang di Putra. Kita sharing, jadi itu semacam grup di mana kita sharing bagaimana penanganan spesifik untuk misalnya kasus siswa seperti ini. Ada saran dari guru-guru yang lebih berpengalaman atau mungkin yang digunakan untuk bisa mengatasi siswa yang bermasalah atau hambatan-hambatan yang dimiliki siswa. Mungkin punya solusi di tempat yang lain. Oke Pak Wisnu, kira-kira untuk mencapai atau membantu Pak Wisnu menjaga komitmen itu, ada orang yang dibutuhkan atau ada sesuatu yang dibutuhkan untuk membantu Bapak menjaga komitmen itu? Apa atau siapakah yang Bapak harapkan untuk membantu? Kalau membantu, kalau dalam lingkungan pekerjaan tentu sesama guru, tentu saja teman sejawat, kita saling mensupport. Memang kalau ada masalah, kita saling berbicara tentang itu, bagaimana kita mengatasi masalah. Jadi kita tidak berputar-putar dengan masalah yang kita miliki dengan diri kita sendiri. Jadi kita berbagi setiap saat, karena di sini guru cukup suportif ya. Kalau kita punya masalah, mereka kan selalu terbuka tentang masalah yang kita. Oke, Masya Allah Wisnu, untuk sesi coaching ini bagaimana? Ada tindak lanjut? Kalau selesai sesi ini ada tindak lanjut paling real lah setelah kita coaching ini? Ada dari strateginya membentuk komunitas. Mungkin kita bisa buat pertemuan lagi setelah ini. Yang Pak Wisnu harapkan dari saya gimana tindak lanjutnya? Kalau buat sisi diskusi lagi atau sisi coaching, saya sangat terbuka karena saya tergolong guru baru, pengajar baru. Jadi hampir setiap hari, mungkin tidak formal tapi selalu ada bertanya kepada diskusi bebas. Baik, Masya Allah. Terima kasih Pak Wisnu, mudah-mudahan berhasil untuk pencapaian tujuannya. Oh ya, satu lagi, gimana perasaannya setelah kita diskusi begini? Pak Wisnu sudah sampaikan masalahnya, ada solusinya. Bagaimana perasaan itu? Setiap masalah yang diutarakan itu terasa lebih lega daripada disimpan sendiri. Salah satu tips saya supaya tidak terlalu jenuh mengajar itu punya teman berbicara, dikeluarkan semua masalah yang dimiliki. Baik, oke, terima kasih Pak Wisnu. Semoga saya doakan semoga berhasil insya Allah. Sampai mungkin di kesempatan lain kita bisa bicara. Baik, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.